Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Welcome back to our Dispod Darul Hikam Integrated School Podcast. Yay! Give a big applause for our podcast. Okay, it has been a long time for not seeing you through our podcast. This is the third episode and it is a special one because today we are going to interview one of the coach at our extracurricular activity, Suhu Agus from Wushu. Yay! Assalamualaikum, apa kabar? Okay, so Suhu Agus is invited. Later we are going to talk about Wushu and also for commemorating the National Sport Day, ya. Kita akan memperingati Hari Olahraga Nasional, Suhu, ya. Iya. Tanggal 9 September. Jadi September, ya. Su Agus kita undang untuk acara podcast kali ini. Su, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Iya, ya. Su Agus ini sudah lama ya menjadi pelatih wushu di primary. Sejak tahun berapa, Su? Waduh, udah lama sekali ya. Mungkin sekitar 7-8 tahunan mungkin. Oke, 7 sampai 8 tahun. Ini yang ikut wushu dari primary 1 until primary 6 and maybe the alumni must be remember ya about Suhu Agus. Dan ada juga Suhu Fitri ya. Suhu Fitri ya. Yang menjadi pelatih wushu di primary. Oke, Suhu, sekarang itu kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Betul, ya. iya. Dalam kondisi masih pandemi, Suhu. Pandemi, ya. iya, betul. Jadi menurut Suhu selama pandemi ini khususnya seberapa penting kita untuk melakukan kegiatan fisik atau berolahraga? Iya. Menurut saya olahraga itu sangat penting, Mister. Apalagi dalam kondisi pandemi gini kan, kondisi PPKM. Badan kita kebanyakan kegiatan hanya di rumah. Nah, itu sangat penting sekali kita untuk melakukan olahraga, baik olahraga statis ataupun dinamis, begitu. Jadi memang olahraga itu sangat penting karena kan yang hanya bisa menahan virus COVID ini cuman antibodi kita. Oke, antibodi kita harus baik ya dengan bagus, betul. Cara berolahraga. Oke, tapi Suhu, ya. Selama pandemi ini ada semacam perbedaan ya dengan hari-hari biasa. Betul. Biasanya siswa primary juga, Suhu, nih di sekolah itu kan bermain bola. Betul, ya. Ada mungkin yang suka main basket ya dan olahraga lain yang ada interaksi secara langsung ya. Iya. Nah, dalam masa pandemi ini menurut Ibu olahraga seperti apa nih yang bisa terutama putra putri kami di primary bisa lakukan di rumah terutama? Di rumah ya. Iya. Khususnya untuk dalam masa pandemi ini baiknya kita lakukan olahraga itu pertama adalah statis dan dinamis. Statis itu dalam artian kita bisa stuck ya, diam di tempat, sedangkan dinamis itu bergerak, Mister, bergerak. Nah, kalau di wushu sendiri ada beberapa hal yang untuk statis ya. Misalkan kuda-kuda mapu ya, itu harus ditahan berapa lama, begitu kan? Misalkan 1 menit nih, 1 menit, tuh kan. Nanti ganti lagi kuda-kuda selanjutnya, misalkan kuda-kuda kungfu, gitu. Tahan lagi 1 menit. Nah, itu bagus untuk merangsang saraf-saraf dan otot-otot kita untuk berkontraksi, bekerja ya, seperti itu. Kemudian untuk yang dinamis bisa dilakukan misalkan kalau rumahnya sempit, mungkin kita bisa lakukan dengan lari di tempat. Lari di tempat begitu kan, di waktu mungkin berapa lama gitu. Nah, kemudian nanti ada pergerakan kayak jumping jack. Ya, jumping jack, kemudian squat jump, banyak sekali. Cuman tetap dalam melakukan olahraga kalau bisa di rumah, khususnya untuk anak-anak, untuk siswa-siswa Darul Hikam, kalau bisa diawasi oleh orang tua. Seperti itu ya. Iya, betul. Yang paling penting itu walaupun kita masih pandemi ya sekarang, PPKM
Skala berapa, Su? 3 mungkin ya? Iya, yang penting kita tetap melakukan kegiatan fisik ya, olahraga, Betul, baik itu statis ataupun dinamis. Jadi, so students, if you used to play football, for example, you can replace the activity, your sport activity, which is safer but still useful for your physical fitness ya. Yang penting tetap berolahraga ya. So besides doing sport, students, as you know, our activities so far are running normally ya. Like last month, some of our students and teacher participate at some competitions ya. Jadi bulan kemarin itu kita memperingati kemerdekaan ya. So ada juga Tahun Baru Islam dan ada beberapa prestasi yang diraih baik itu oleh siswa maupun oleh guru. Nah, kali ini Mister akan memperlihatkan prestasi apa saja yang diraih oleh siswa maupun guru melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Merdeka atau merdeka berpuluh-puluh tahun lalu, jauh sebelum proklamasi udara di Eropa, kala Ibu Pertiwi tengah dicengkram kolonialis keji. Seorang pemuda pemberani disegani penjuru negeri, menggemakkan cita-cita bangsanya di hadapan mata dunia. Dia, Soekarno, singa podium yang menggemparkan bentala, merangkul para pemuda untuk bangkit, berdiri, berjuang melawan kekejaman Londo yang kian menjadi pemetik api semangat yang nyaris padam dalam jiwa rakyat yang ciut, gemetar dan suram, beralih pada jiwa yang membara untuk merdeka. Dia, Soekarno, seorang aparatur umum, jawara diplomasi. Senjatanya menyerupa kata-kata, penakluk penjajah bumi Indonesia, satu beribu suku, dengan beragam kepentingan, air, tunas, bumi. Dengan semangatnya, Tomo bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merobek paksa bendera Belanda. Dengan semangatnya, Jenderal Sudirman bergerilya menolaraga atas perjuangan dan bijaknya. Proklamasi itu akhirnya bergema di antara kibar sangsaka dan alunan Indonesia Raya. Berpuluh-puluh tahun kemudian, tepat di hari ini, kita kembali mengibarkan sangsaka, menyanyikan stanza demi stanza Indonesia Raya, merayak hari kemerdekaan Indonesia. Namun, di antara riuh perayaan ini, seutas tanya menusuk sanubari, benarkah Indonesia telah merdeka? Benarkah Ibu Pertiwi sudah sejahtera? Atau masih menderita dalam cengkraman kolonialis yang bersalin rupa?
Namaku adalah Afan Zeron Zekri Pramana. Aku bersekolah di kelas 3 DHIS Primary Bandung. Teman-teman, aku sangat senang karena kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Wah, bayangkan teman-teman, sudah 76 tahun loh kita merdeka. Rasanya semangat sekali menantikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada 17 Agustus. Meskipun kita masih harus merayakan dalam kondisi pandemi, namun jangan sedih ya teman-teman. Selalu bersyukur dan tetap semangat, seperti semangat para pejuang kemerdekaan pada saat itu. Kalau dipikir-pikir, kondisi saat ini seperti perang ya teman-teman. Kita sulit bertemu, bermain bebas, belajar di sekolah, ataupun menemani bunda berbelanja. Aku dengar potret merebut kemerdekaan, semua rakyat Indonesia berjuang, mulai yang muda sampai yang tua. Senjata yang dipakai pun bambu runcing loh teman-teman. Ayo maju, serbu! Perjuangan terus dilakukan sampai kita merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, aku jadi teringat cerita bundaku tentang perjuangan Mbah dan Eyang buyutku pada masa mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan tidak kalah penting dari merebut kemerdekaan. Pada saat itu, setelah kemerdekaan, di beberapa daerah di Indonesia terjadi pemberontakan loh teman-teman. Mbah buyutku yang saat itu bertugas sebagai tentara Indonesia berperang dalam mengatasi pemberontakan di Sumatera. Para tentara Indonesia berjuang keras sampai-sampai Mbah buyutku tertembak di kakinya. Tidak hanya itu, bahkan eyang buyutku dan para istri tentara lainnya dilatih untuk menggunakan senjata api yang besar-besar. Ya, seperti itulah. Semua harus siap bila tiba-tiba terjadi penyerangan. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat. Rumah keluarga eyang buyutku sampai terbakar karena tidak mengikuti para pemberontak. Ya, begitulah kisah perjuangan di masa lalu. Sungguh besar pengorbanan pejuang terdahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, teman-teman, kita anak Indonesia perlu ikut serta dalam menjaga kemerdekaan. Dengan apa? Apa dengan berarti senjata api? Apa menggunakan bambu runcing? Tenang teman-teman, kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup belajar dengan rajin, taat beribadah, dan menghormati orang tua, serta peduli terhadap sekitar kita. Pada masa pandemi ini, tetap semangat belajar di rumah ya teman-teman. Menjalankan protokol kesehatan, dan ini saat yang tepat untuk kita berbagi kepada orang-orang yang kesulitan. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan tetap semangat mengisi kemerdekaan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.
Shelika Virginia Mira, bisa disapa dengan Shelika, dari kelas 5 DHIS Primary. Sebelum mulai bercerita, yuk nyanyi bareng Shelika. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Bulan ini adalah bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Harusnya kita bergembira merayakan hari kemerdekaan bangsa ini. Namun karena pandemi, perlombaan tahun ini tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya. Nah, kali ini Shelika akan bercerita tentang sejarah perlombaan yang dulu sering Shelika ikuti di sekolah maupun di lingkungan rumah. Dulu Shelika jago loh dalam lomba makan kerupuk. Kalau kalian jago dalam lomba apa? Namun, tahukah kamu, di balik lomba-lomba selama ini, kita ikuti ternyata ada cerita yang sangat sedih loh. Penasaran? Yuk, Shelika mulai ya ceritanya. Pertama, lomba balap karung. Ketika di zaman penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sulit mendapatkan pakaian yang layak. Mau tak mau, masyarakat menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni yang kasar dan sangat gatal ketika digunakan. Setelah merdeka dari penjajahan, masyarakat Indonesia mewujudkan kemerdekaan dengan cara menginjak dan melompat di atas karung goni tersebut. Kedua, lomba makan kerupuk. Tak jauh berbeda dengan kisah sebelumnya. Kerupuk menjadi lambang keprihatinan bagi bangsa Indonesia yang dulu hanya mampu makan nasi dengan kerupuk saja. Untuk mengenang hal tersebut, dibuatlah lomba dengan makan kerupuk di hari kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, lomba panjat pinang. Berasal dari zaman penjajahan Belanda. Perlombaan ini dibuat orang Belanda untuk menertawakan bangsa Indonesia. Hahaha. Di mana dahulu orang Indonesia rela mendaftarkan diri dalam perlombaan hanya demi mendapatkan bahan pokok seperti beras yang tergantung di atas. Nah, lomba-lomba tadi mengajarkan arti perjuangan, kerjasama, dan pantang menyerah dalam menggapai tujuan. Semoga tahun depan kita sudah bisa merdeka dari virus corona ini. Pergi ke kota membeli makan, tidak lupa membeli air. Mari bersama kita doakan agar pandemi segera berakhir. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Dirgahayu Indonesiaku. Sekian cerita dari Shelika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright students, let us give a big applause for the teachers and students who got some achievements in August. Yay! Alhamdulillah. Alhamdulillah, so Agus, although we are in the pandemic, there are still some competitions and some students and also teachers are able to get the great achievements. Ya, tadi hebat ya, Afan, storytellingnya, Shelika, ya. Ada juga the one and only Mr. Ridwan yang langsung meraih 2 prestasi. Hebat sekali untuk pembacaan puisi dengan Miss Lina dan juga untuk lomba fotografinya. Congratulations to all of the students and also the teachers for your great achievements. Oke, Suhu, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai olahraga ya, angka memperingati Hari Olahraga Nasional. Betul, nah, sekarang tentang wushu ya. Ini salah satu ekstrakurikuler yang bisa dikatakan menjadi ciri khas primary, Suhu ya. Karena dalam beberapa event ketika primary
menjadi pengisi acara. Ada beberapa siswa-siswi dari ekskul wushu yang menjadi perwakilan primary ya, dan prestasinya juga cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Nah, jadi Su apa bisa dijelaskan nih, terutama kepada siswa-siswi yang belum begitu mengenal wushu. Ya, jadi wushu itu olahraga yang seperti apa dan bagaimana? Mangga? Iya. Oke, wushu itu mungkin kalau zaman dulu ya, itu namanya orang lebih tahu kungfu, Mister. Kungfu, betul. Karena dibikinlah federasi untuk membawahi olahraga tersebut, makanya dibentuknya namanya wushu. International Federation, seperti itu. Dan wushu sendiri itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah wushu sanda. Wushu sanda itu yang bagian tarung itu, Mister, yang pukul memukul ya. Pukul tangkis, tendang. Nah, itu tarung bebasnya itu namanya sanda. Nah, kemudian di kategori kedua adalah taulu. Ya, nomor taulu. Nomor taulu itu menggunakan ada senjata pendek, ada senjata panjang, kemudian ada tangan kosong, seperti itu. Nah, tangan kosong pun itu dibagi menjadi 2 aliran ya. Biasanya aliran utara dan aliran selatan, begitu. Aliran utara itu lebih ke biasanya ya banyak loncat-loncat tuh, lincah-lincah, salto, apa segala macam, pergerakannya lincah. Nah, itu utara biasanya. Nah, kalau untuk yang selatan itu biasanya lebih ke ground, yang tenaganya kuat dan dia biasanya membumi ke tanah, energinya, kuda-kudanya lebih kuat, Mister. Nah, kemudian itu di tangan kosong. Di senjata pendek itu ada biasanya ada 2 nomor ya. Nah, itu ada pedang dan golok. Nah, itu. Kemudian di senjata panjang itu ada toya dan itu pedangnya pedang asli. Itu sebetulnya kalau untuk olahraga tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh tajam ya. Tidak boleh tajam ya. So do not worry. Nanti tangkap polisi, Mister. Ya. Jadi hanya untuk olahraga aja. Olahraga aja ya. Tapi kalau aslinya itu memang ada dan itu tajam gitu, tajam. Kira-kira seperti itu kalau untuk wushu ya. Oke, kalau bela diri itu kan ada banyak ya. Iya. Su tadi disebutkan wushu dari kungfu. Ada juga sebelumnya siswa-siswi kita yang ikut taekwondo misalnya. Ada yang ikut karate juga. Iya. Nah, perbedaan wushu dibandingkan dengan olahraga bela diri lainnya itu apa? Iya. Sebetulnya semua bela diri itu bagus. Baik. Semuanya punya kelebihan dan karakter masing-masing. Cuman kalau di wushu yang setahu saya itu kan memang wushu itu punya karakter sendiri ya. Dia memperkuat kaki, memperkuat tangan, memperkuat badan supaya badan ini lebih fit gitu. Karena dulu ceritanya juga saya sebetulnya dulu waktu kecil suka sakit-sakitan, Ustaz. Sama kayak Bruce Lee juga dulu. Oh iya, dia, Bruce Lee ya. Dia latihan kungfu itu karena waktu kecil tuh ringkih badannya, sering sakit apa flu gitu, makanya dia belajar bela diri. Nah, itulah salah satu fungsi wushu itu bagus untuk memperkuat fisik dan stamina. Itu yang pertama. Kemudian wushu itu kenapa bagus dan dianjurkan oleh dokter-dokter dan para ahli mungkin ya. Para ahli ya, psikiater, psikolog dan yang lain-lainnya. Itu karena di wushu itu ada gerakan kanan kiri, Mister. Tendangan kanan kiri keluar ya ke dalam. Nah, itu sangat membantu otak kanan kiri kita untuk balance. Oke. Itu. Jadi saraf motorik kasar kita itu dilatih kanan kiri dan itu sangat bagus merangsang saraf-saraf di badan kita. Itu. Oke, ya, yang Su sampaikan itu sudah saya saksikan sendiri ya. Dan wushu itu sangat populer untuk siswa-siswi primary saat kita mengadakan kegiatan offline learning ya. The school garden is full of the students who participate at the wushu extracurricular activity ya. Namun kalau sekarang kita harus beradaptasi ya, Su ya, karena untuk sementara kegiatan ekstrakurikuler seluruhnya
termasuk wushu dilaksanakan secara online. Walaupun secara online, tapi tidak menutup kemungkinan siswa-siswi untuk tetap berprestasi ya, Suhu. Betul. Karena ada beberapa siswa kita selama setahun terakhir tetap mengikuti kegiatan atau kompetisi ya. wushu. Dan alhamdulillah ya, Suhu, walaupun dalam masa pandemi, tapi siswa-siswi kita masih bisa berprestasi dan mengikuti beberapa kompetisi termasuk wushu ya. Setahun terakhir ada beberapa kompetisi yang diselenggarakan secara virtual atau online ya. Dan salah satunya adalah Navera ya, primary 6 student who participate at Unhan Wushu Championship. Betul, ya. Baik, Mister akan memperlihatkan video dari Kak Navera yang mengikuti kegiatan perlombaan Unhan Wushu Championship and also the video of Wushu extracurricular activity at our school. So everyone enjoy the video.
everyone, let us give another big applause for the Wushu extracurricular activity, yeah, and also for Navera, who is now participating at Unhan Wushu Championship. Ya, jadi alhamdulillah Suhu walaupun ekskul Wushu ya dilaksanakan secara online, tapi masih ada kompetisi yang dilakukan secara virtual. Ya. Betul. Nah, jadi Suhu ketika sebelum ada pandemi ya kita melaksanakan kegiatan ekskul secara offline di sekolah. Betul. Biasanya di School's Garden ya. Yeah. Full of the Black Warrior ya. Black Warrior betul. Yang melaksanakan kegiatan Wushu. Kalau hujan kita menggunakan 4 ruangan kelas ya. Suhu mungkin masih ingat. Betul. Dan sekarang saat pandemi pelaksanaan kegiatan Wushu dilaksanakan secara online. Menurut Suhu kira-kira perbedaannya apa ya Suhu ketika ekskulnya ini kita adaptasi secara online? Ya. Memang sebetulnya sangat berbeda dengan kita berlatih online dan offline ya, Mister ya. Kalau offline, saya bisa langsung memperbaiki bentuk gerakan siswa, langsung bisa memperbaiki, langsung bisa instruksi gitu, langsung bisa menjaga langsung. Tapi kalau di online, nah memang kita sedikit ada keterbatasan ya dalam penyampaian, kemudian dalam memberikan contoh-contoh, instruksi, penjagaan. Makanya untuk seorang pelatih itu harus selektif dalam memberikan materi. Ini safety enggak? Oh, safety harus diperhatikan ya. Iya, betul. Kalau misalkan melakukan gerakan rolling, kita hanya memberikan contoh, kemudian di rumah siswa tidak ada yang menjaga, itu sangat berbahaya ya untuk leher. Makanya sangat diperlukan keaktifan juga dari orang tua murid untuk menjaga paling enggak anaknya, paling enggak diawasi dia melakukan gerakan yang berbahaya atau tidak, seperti itu. Jadi saat ekskul Wushu disarankan orang tua siswa ada ya? Iya, Di betul. sekitar anak-anak untuk berjaga-jaga. Atau paling enggak misalkan di tempat ruangan tempat anak berlatih itu tidak ada barang-barang yang membahayakan. Oke. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Tapi insya Allah sampai saat ini walaupun secara online masih efektif ya. Masih efektif. Masih semangat Ya, anak-anak banyak terus ya untuk kegiatan Wushu ini ya. Jangan sampai dengan adanya kegiatan offline jadi patah semangat. Online maksudnya? Online ya, online ya. Patah semangat. Nah, jadi patah semangat. Anak-anak harus tetap bergerak, berolahraga supaya badan kita tetap sehat. Oke, that is a very good message from Suhu Agus everyone ya. Walaupun kegiatannya online, tapi setidaknya kalian yang ikut Wushu bisa tetap berolahraga ya. Suhu, I think this is important to be told to our students and probably parents. Prestasi apa Suhu kira-kira yang Suhu ingat pernah diraih oleh siswa-siswi primary yang ikut serta di kegiatan ekstrakurikuler Wushu? Oh iya. Kalau dari Darul Hikam Primary itu sangat banyak sebetulnya. Banyak ya, Sangat woi, banyak. hebat. Saya aja sampai lupa ya. Yang saya ingat itu waktu championship di Bina Bakti tahun berapa saya lupa. Kemudian itu juara 1 kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian di Pasteur itu yang Trimulya Championship itu juga juara 1-2 malah. Juara 1 dan 2. Grup ya, itu diborong semuanya. Juara 1, juara 2 diborong. Great. Iya. Terus apa lagi ya saya lupa. Kamu di Landmark, Mister. Oh, Landmark ya. Landmark Championship ya. Itu juga juara 1. Oke, yap. Untuk grup ya. Wow, that shows why Wushu is one of the most unique ekskul mungkin ya, dan juga ciri khas dari salah satu ciri khas ekskul yang ada di primary itu salah satunya adalah Wushu, karena memang salah satunya dengan prestasinya ya tadi yang cukup banyak, dan mudah-mudahan selain Wushu ekskul lain pun bisa berprestasi atau bahkan lebih baik prestasinya dari Wushu. Amin. Oke, Suhu, kita tidak terasa ya waktu untuk sesi kita kali ini. Jadi untuk mengakhiri kegiatan podcast ini, Suhu ada saran
yang bisa disampaikan kepada siswa-siswi khususnya dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, dan juga bisa disampaikan saran-saran tertentu untuk siswa-siswi yang ikut ekskul wushu. Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih. Pesan Sifu tidak banyak. Tetaplah rajin berolahraga, apapun olahraganya, supaya badan kita tetap sehat, tetap terjaga, kuat, sehat jasmani dan rohani. Itu paling mister ya. Oke, wow, tepuk tangan dulu dong untuk Suhu Agus ya, our wushu coach at Wushu Extracurricular Activity. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, Suhu Mister. atas waktunya, pesan-pesannya untuk siswa-siswi kami ya. So students, I hope that you can get the lessons ya, or probably suggestions that comes from our special guest today, Suhu Agus from Wushu Extracurricular Activity. And thank you so much for watching our podcast. Inshallah, we are going to meet at the next episode of our podcast. Thank you for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.